Oke, dua kabar mantap kini lagi datang dari Matra Laut dan Matra Udara, bos. Di mana baru-baru ini TNI Angkatan Laut dalam webinar Smart Sentinel pada Rabu 28 Januari kemarin membeberkan potensi perubahan doktrin operasi amfibi TNI Angkatan Laut jika kapal induk UCP Garibaldi datang ke Indonesia. Bahkan dijelaskan juga nih soal arah transformasi strategis TNI Angkatan Laut menuju Blue Water Navy yang juga disampaikan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, lantas bagaimanakah itu? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar selanjutnya datang dari TNI Angkatan Udara yang mengatakan bahwa untuk jet tempur Rafale ini nggak cuma satu skadron, bos, tapi katanya disiapkan menjadi 3 skadron. Nah, lantas skadron-skadron manakah itu? Apakah nanti juga ada di tempat kalian? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi admin kutip semua beritanya dari Indonesia Defense Magazine, bos. Media berita militer yang jelas bukan kaleng-kaleng nih. Nah, yang pertama terkait TNI Angkatan Laut yang sedang mengkaji kemungkinan akuisisi kapal induk Italia ITS Giuseppe Garibaldi. Dan jika rencana ini terwujud, maka akan muncul peluang perubahan doktrin operasi amfibi TNI Angkatan Laut, bos. Nah, pernyataan ini pun bukan karang-karangan admin, bos, tapi disampaikan langsung oleh Kastaf Kormada 1 yaitu Laksma Arif Badrudin dalam webinar Smart Sentinel 28 Januari 2026 kemarin. Menurutnya, kehadiran kapal induk itu tidak hanya berdampak pada operasi militer, bos, tapi juga operasi bantuan kemanusiaan karena kapal induk dapat hadir secara cepat di lokasi bencana. Beliau pun menjelaskan beberapa fungsi utama kapal induk UCP Garibaldi jika nanti tiba di Indonesia. Antara lain dapat menyediakan perlindungan udara organik bagi armada laut, kemudian berfungsi sebagai pusat komando bergerak, dan menjadi sarana koordinasi operasi amfibi dan bantuan kemanusiaan. Kemudian, selain itu, kehadiran kapal induk ini juga membuka peluang operasi jauh dari wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, bos. Nah, jadi ini ibarat perubahan cara main kita nih. Dari yang tadinya cuma boleh main aman dekat rumah, nanti bakal punya opsi boleh main keluyuran jauh-jauh dari rumah. Pulang-pulang bawa pacar pula ya kan? Waduh. Nah, jadi biar aman, Laksma Arif menegaskan bahwa kemampuan tersebut harus dibarengi dengan kesiapan teknologi, khususnya Network Centric Warfare, yaitu integrasi sensor dan senjata lintas domain, bos. Kemudian keamanan cyber yang kuat karena seluruh sistem terhubung dalam satu jaringan yang rentan terhadap ancaman cyber. Dan dalam artikel juga memuat pernyataan Kasal Laksamana Muhammad Ali sebelumnya, bos, yang menegaskan bahwa rencana akuisisi Giuseppe Garibaldi masih terus dibahas secara aktif. Dan saat diakuisisi nanti, kapal induk ini akan dimanfaatkan untuk operasi militer perang maupun operasi militer selain perang, termasuk misi kemanusiaan dan distribusi bantuan ke pulau-pulau terluar. Nah, selanjutnya, Laksma Arif Badrudin juga membahas nih, bos, arah transformasi strategis TNI Angkatan Laut menuju Blue Water Navy. Nah, lantas bagaimanakah itu? Oke, lanjut dari sumber berita yang sama, Laksma Arif menjelaskan bahwa Blue Water Navy merupakan keniscayaan bagi Indonesia. Nah, keniscayaan itu maksudnya bisa dibilang mau tidak mau harus terjadi, bos. Dan hal itu pun karena posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan berada di persimpangan jalur maritim global. Beliau mencontohkan pengalaman operasi pembebasan sandra kapal MV Sinar Kudus di Somalia pada tahun 2011 silam sebagai bukti pentingnya kemampuan proyeksi kekuatan laut di luar wilayah yurisdiksi nasional. Pengalaman tersebut pun menunjukkan bahwa penegakan kedaulatan dan perlindungan kepentingan nasional harus dapat dilakukan meskipun berada di luar wilayah Indonesia. Dan hal ini pun tidak terlepas, bos, dari kewajiban TNI Angkatan Laut yang harus mampu melindungi kepentingan maritim, mampu merespon krisis di luar batas negara, dan untuk mendukung hal tersebut TNI Angkatan Laut kini tengah melakukan modernisasi alutsista, termasuklah pengadaan kapal PPA dari Italia, pembangunan frigate Merah Putih, akuisisi kapal selam Skorpen, dan lain-lain, bos. Dan modernisasi ini pun dinilai sebagai lompatan kemampuan untuk operasi jarak jauh
Terlebih dengan rencana akuisisi ITS Giuseppe Garibaldi yang disebut dapat meningkatkan efektivitas operasi di luar yurisdiksi nasional Indonesia. Nah, kemudian beliau juga menegaskan bahwa kekuatan Blue Water Navy bertujuan untuk menunjukkan ke negara lain bahwa Indonesia memiliki kekuatan laut yang andal sehingga dapat menjamin netralitas Indonesia. Kemudian, pandangan Kolonel Laut P. Bagus Jatmiko, bos, yang juga menegaskan bahwa konsep Blue Water Navy itu tidak bersifat titik tetap. Merupakan spektrum kemampuan dari proyeksi di wilayah sendiri, regional hingga global, dan harus didukung oleh kualitas dan kuantitas serta orkestrasi ekosistem nasional. Dan untuk saat ini, pembangunan TNI Angkatan Laut pun masih difokuskan pada penguatan Green Water Navy, bos, sebelum sepenuhnya bertransformasi penuh menuju Blue Water Navy. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut yang kedua. Baru-baru ini pernyataan Panglima Komando Operasi Udara Nasional Pangkopsudnas Marsdia TNI Minggit Tribowo seusai peringatan HUT keempat Kopsudnas di Halim Perdana Kusuma 28 Januari kemarin menegaskan satu hal penting nih, bos. Katanya, sesuai dengan perencanaan dan kedatangan, Rafale tidak cuma satu skadron, tapi kita siapkan menjadi 3 skadron. Jelas Marsdia TNI Minggit kepada awak media. Nah, namun sayangnya beliau tak menyebutkan pula nih skadron mana sajakah itu, bos. Nah, terkait hal ini ya, kalau skadron pertama kan sudah jelas ya kan, yaitu Skadron Udara 12 di Lanut Rusmi Nurjadin, Pekanbaru Riau. Ini adalah markas pembuka Rafale, bos, menghadap Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Lokasinya panas, ya jelas, makanya Rafale ditaruh di situ. Kemudian untuk 2 skadron lainnya, nah walaupun tak disebutkan oleh beliau, sebenarnya bocoran halusnya sudah ada sejak 2023 lalu, waktu zaman Kasau Fajar Prastio, yang menyatakan bahwa 3 skadron itu selain di Pekanbaru Riau adalah Skadron Udara 1 di Lanut Supadio Pontianak, wilayah utara yang berhadapan langsung dengan Natuna Utara dan perbatasan Malaysia, bos. Dan di sini pesan strategisnya kuat nih. Jangan coba-coba menerobos. Kalau tidak, Rafale kami bisa langsung menyapos. Nah, skadron ketiga dikatakan dulu adalah Skadron Udara 16, bos. Nah, ini sama juga nih di Lanut Rusmi Nurjadin, Pekanbaru Riau. Tapi kalau di Skadron Udara 16, isi awalnya adalah jet-jet tempur F-16, bos. Sedangkan di Skadron Udara 12 tadi isi awalnya adalah Hawk, yang sekarang kabarnya sudah dipensiunkan dan mungkin juga beberapa pindah ke Pontianak. Nah, jadi itu perkiraan 3 skadron yang akan diisi Rafale. Kalau Skadron Udara 12 dan Skadron 1 Pontianak sih sudah pasti ya. Namun untuk Skadron Udara 16 ini admin belum tahu, bos, apakah ada perubahan atau tidak. Dan kesimpulannya ya tegas, bos. Dari Pekanbaru sampai Pontianak, siap menjaga jalur laut paling vital, mulai dari Selat Malaka, Natuna Utara, Selat Sunda, Selat Karimata, sampai Samudra Hindia. Mantap, mantap, jos.